Ya, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Eva Sidabutar. Saya mewakili dari Kementerian Koperasi untuk memberikan penyuluhan tata cara pendirian dan pembinaan koperasi. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Pertama, definisi koperasi. Di sini koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan hukum dalam koperasi yang pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, kalau untuk undang-undang ini sedang dalam proses di DPR untuk pengajuan update yang terbaru, yaitu Undang-Undang untuk tahun 2025. Tetapi belum disahkan. Itu adalah untuk menggantikan Undang-Undang yang Nomor 25 Tahun 1992. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994, ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Permenkop Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian, Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi, Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Jadi semenjak ada Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019, semua pengesahan Badan Hukum Koperasi itu dilakukan melalui website secara online di Kumham, dilakukan oleh notaris. Kalau yang sebelum 2019 ini, pengesahan pendirian koperasi itu bisa langsung ke instansi pembina, misalkan ke Dinas Koperasi atau ke Kementerian Koperasi. Bentuk koperasi Bapak Ibu ada dua, ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Kalau koperasi primer ini anggotanya adalah 9 orang anggota minimal. Kalau koperasi sekunder anggotanya minimal 3 badan hukum koperasi primer. Kalau jenis koperasi ada 5 Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusi di sesudah slide ini ya Bapak Ibu. Ya, 5 jenis koperasi, ada koperasi konsumen, ini biasanya bisnis utamanya itu di barang atau jasa yang siap pakai. Nah, koperasi jasa ini biasanya lebih dominan di bidang jasa. Kalau simpan pinjam dia hanya simpan dan pinjam saja. Kalau produsen ini biasanya pertanian, perikanan, peternakan. Pemasaran ini biasanya anggotanya adalah perorangan yang mempunyai usaha. Biasanya dia itu sudah memiliki izin UMKM. Nah, kalau selain koperasi simpan pinjam, itu boleh membuka usaha simpan pinjam, tetapi di unit terpisah, namanya unit usaha simpan pinjam. Sedangkan kalau koperasi simpan pinjam, dia tidak boleh menjalankan usaha di sektor real. Jadi usahanya hanya simpan dan pinjam saja. Nah, tetapi kalau ingin menjalankan simpan pinjam baik di koperasi simpan pinjam atau di koperasi lainnya, itu harus mengurus izin usaha simpan pinjamnya terlebih dahulu. Itu diajukan melalui OSS. Lalu yang menyetujuinya adalah Kementerian Koperasi. Nah, perangkat organisasi koperasi ada 3 Bapak Ibu. Ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, kalau rapat anggota ini adalah untuk menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian sisa hasil usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian dan pembubaran koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Tugas pengurus, Bapak Ibu, mengelola koperasi dan usahanya, memajukan rancangan rencana kerja, serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Jadi kalau dia bukan anggota, tidak bisa tiba-tiba menjadi pengurus, karena pengurus itu dari dan oleh anggota. Begitu juga dengan pengawas. Nah, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawas juga membuat
laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan dipertanggungjawabkan pada saat rapat anggota. Nah, ini anggaran dasar koperasi Bapak Ibu minimal ada yang 10 ini. Jadi setelah ini rapat bisa dilanjutkan untuk membahas anggaran dasar koperasi yang minimal ada 10 ini. Ada daftar nama pendiri. Daftar nama pendiri itu adalah anggota pertama kali. Jadi kalau misalkan tadi di sini ada 16, lalu yang offline ada 8, berarti 24 nama ini ada di daftar nama pendiri. Lalu nama dan tempat kedudukan. Nama dan tempat kedudukan minimal ada 3 suku kata sesudah jenis kata koperasi. Jadi misalkan koperasi jasa maju sejahtera bersama, misalkan seperti itu. Dan untuk nama koperasi ini tidak bisa sama dengan yang sudah ada. Jadi biasanya notaris harus pesan nama terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu apakah namanya sudah digunakan atau belum. Maksud dan tujuan serta bidang usaha. Lalu ketentuan mengenai keanggotaan, syarat masuk, syarat keluar, dan sebagainya. Ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, apakah dibatasi 5 tahun, 10 tahun, atau tidak terbatas. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Nah, permodalan koperasi Bapak Ibu ada 3. Ada modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan. Nah, kalau modal sendiri itu terdiri hanya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Nah, kalau ada SHU itu juga masuknya di modal sendiri. Tetapi kalau untuk pendirian pertama kali itu hanya simpanan pokok dan simpanan wajib atau hibah kalau ada. Karena kalau dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Nah, kalau simpanan pokok ini adalah simpanan yang dibayarkan hanya 1 kali saat mendaftar sebagai anggota dan jumlahnya sama. Kalau simpanan wajib, ini sifatnya berkala, bisa bulanan, bisa disetahunkan. Dan jumlahnya bisa berbeda-beda untuk setiap anggota simpanan wajibnya. Nah, kalau untuk simpanan pokok dan wajib ini, tidak bisa diambil sewaktu-waktu, hanya bisa diambil jika anggota keluar. Nah, lalu kalau modal pinjaman, ini bisa dari anggota, bisa dari koperasi lainnya dan atau anggota koperasi lain, bisa bank dan lembaga, bisa penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, bisa dari sumber lain yang sah. Modal penyertaan itu bisa dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, dan badan lainnya. Tetapi kalau untuk modal penyertaan, Bapak Ibu, minimal koperasi sudah berjalan dan sudah diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, minimal 2 tahun berturut-turut dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Jadi tidak bisa kalau baru berdiri lalu ada modal penyertaan, karena harus sudah diaudit 2 tahun. Nah, ini pengelolaan koperasi ada 2, ada yang syariah, ada yang konvensional. Dipilih salah satu. Nah, kalau untuk yang syariah ini tambahan ada Dewan Pengawas Syariah. Dan di mana minimal salah satunya Dewan Pengawas Syariah ini sudah memiliki sertifikat DSN dan atau sudah mendapatkan rekomendasi MUI setempat. Nah, ini wilayah keanggotaan. Jika KTP anggota berada di satu kabupaten kota yang sama, maka dia akan menjadi binaan Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Jika KTP anggotanya ini di satu provinsi yang sama tetapi berbeda kota, maka menjadi binaan Dinas Koperasi Provinsi. Jika KTP anggotanya sudah berbeda provinsi, satu saja beda provinsi itu sudah menjadi lintas provinsi, menjadi binaan Kementerian Koperasi atau bisa juga dinamakan Koperasi Nasional. Ini Bapak Ibu regulasi Permenkumham 14 tahun 2019 proses pengesahan akta pendirian koperasi secara online. Jadi kita sekarang sedang ada di nomor 1, yaitu rapat pembentukan oleh para pendiri minimal 9 orang. Lalu rapat pembentukan ini, setelah rapat ini nanti akan dilanjutkan oleh notaris NPAK. Notaris membuat akta koperasi. Lalu notaris akan mengunggah berita acara pendirian dan membuat akta pendirian diunggah di SABH Kemenkum. Nah, lalu akan terbit saat itu juga SK pengesahan akta pendirian dan itu akan dicetak oleh notaris diserahkan kepada pendiri. Ini setelah rapat ini Bapak Ibu nanti ada notulen rapat pendiriannya.
Saya juga akan kirimkan contoh berita acara. Nah, nanti setelah diisi dan ada daftar hadir rapat, ada fotokopi KTP pendiri yang 24 ini, lalu ada bukti setor modal di salah satu rekening calon pengurus. Nah, itu diberikan kepada notaris. Lalu notaris akan membuat akte pendirian beserta dengan notulen di SABH Kemenkumham, lalu akan terbit SK pengesahan pendiriannya. Nah, jika SK pengesahan ini sudah terbit, berarti koperasi sudah memiliki badan hukum yang sah. Tetapi kalau untuk perizinan, Bapak Ibu, kembali lagi usahanya apa? Itu jika ada perizinan khusus yang harus diurus, itu harus diurus ke instansi pembina masing-masing. Kalau Kementerian Koperasi untuk perizinan hanya izin usaha simpan pinjam saja yang diurus di Kementerian Koperasi. Kalau untuk jenis usaha lain yang memerlukan izin khusus melalui OSS, nanti tinggal dilihat aja kelengkapannya apa yang harus dipenuhi. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Oh Mungkin gitu. jika ada yang Selesai. ingin ditanyakan, kita bisa diskusi. Mungkin ada yang Iya, ingin Pak Bu. bertanya Bapak Ibu. Mungkin yang online via Zoom ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu boleh silahkan. Yang offline juga boleh. Ya, izin menjawab, Bapak. Nah, kalau untuk jenis usaha tadi kan ada 5 ya, Bapak Ibu. Kalau yang koperasi simpan pinjam ini kan usahanya hanya single usaha. Jadi hanya boleh simpan dan pinjam. Sementara di luar koperasi simpan pinjam, ini bisa multi usaha. Tetapi dipilih mana yang lebih dominan. Jadi kalau misalkan koperasinya konsumen, tetapi ingin juga membuka usaha produksi, boleh silahkan. Karena di luar koperasi simpan pinjam ini tidak ditutup untuk membuka unit usaha yang lain. Yang penting kalau koperasi simpan pinjam dia hanya simpan dan pinjam. Tetapi di luar ini boleh koperasi jenis lain ini boleh menjalankan multi usaha. Tetapi dipilih mana yang lebih dominan. Misalkan yang lebih dominan konsumen, maka koperasinya menjadi koperasi konsumen. Tetapi dia boleh membuka usaha lain. Ya, mana yang lebih dominan saja. Tetapi dia boleh multi usaha Bapak Ibu. Ya, mungkin maaf sudah jelas Pak. Eva, mohon izin. Uh, Disampaikan aja bahwa koperasi itu bisa multi usaha, tetapi yang di judulnya yang paling utama apa yang lebih besar itu misalnya koperasi konsumen. Koperasi setelah dia punya koperasi konsumen baru dia bisa minta izin untuk melakukan usaha simpan pinjam, bisa melakukan minta izin untuk usaha jasa. Jadi itu pengertian yang disampaikan oleh Eva tadi. Jadi koperasi itu bisa multi Ya, bisnis gitu. ya. Izin Pak Sahala, saya izin menyampaikan Bapak Ibu yang offline di sini tadi maaf tidak terdengar Pak. Jadi Bapak Sahala juga menyampaikan bahwa memang koperasi itu bisa selain simpan pinjam, bisa multi usaha Bapak Ibu. Nah, tetapi dari jenis ini dipilih mana yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan konsumen, berarti menjadi koperasi konsumen. Tetapi boleh multi usaha. Jadi usaha apa aja bisa dimasukkan ke dalam usaha koperasi. Ya, terima kasih Bapak Sahala untuk masukannya. Mungkin jika ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya yang online ataupun yang offline. Saya tanya nih, Eva, Ya Pak, dengan Undang-Undang Cipta Karya yang baru, itu kan ada kesempatan bahwa yang mengambil keputusan di dalam keputusan kegiatan koperasi itu bisa dilakukan misalnya seperti di korporasi, ya. Di korporasi misalnya seakan-akan dia pemegang saham. Tapi di sini kebetulan anggota koperasinya semua individu karena dia primer. Jadi misalnya kalau ada koperasi bisa misalnya 30 pendiri itu bisa mempunyai hak suara 60% atau berapa persen. Ah, tetapi itu di Undang-Undang Cipta Karya. Apakah itu sudah diberlakukan atau belum? ya. Izin Pak menjawab, kalau untuk hak suara di koperasi ini, di sini berlaku one man one vote. Jadi satu
orang anggota mempunyai satu hak suara dan itu tidak bisa diwakilkan. Nah, jadi kalau anggotanya ada 100, maka suara yang dihitung adalah 100. Dan yang dimana untuk rapat anggota ini minimal untuk quorum sahnya rapat itu dihadiri minimal 50% plus 1. Nah, begitu juga untuk keputusan rapat 50% plus 1. Yang berlaku di koperasi adalah seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin berbeda kalau ini koperasinya adalah koperasi multi pihak. Nah, kalau koperasi multi pihak itu ada pembagian hak suara berdasarkan kelompok pihak anggota. Nah, tetapi kalau di sini kan koperasinya rencananya adalah koperasi primer jenis konsumen, bukan koperasi multi pihak. Jadi yang berlaku adalah one man one vote. Satu orang mempunyai satu hak suara dan tidak dapat diwakilkan. Koperasi multi Artinya, pihak. saya lanjut ya sebentar ya. Iya, Pak. Eh, jadi artinya ada sebetulnya bentuk koperasi yang memberikan hak suara berdasarkan eh, apa partisipasinya. Itu Iya, Pak. yang tapi sekarang kita pilih koperasi primer yang mempunyai hak suara one voice one vote gitu ya. Ya, betul, Pak. Makasih. Ya, sama-sama, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk di koperasi ini berlaku adalah satu orang satu suara. Nah, dan tidak dapat diwakilkan. Nah, tetapi kalau jumlah anggota sudah lebih dari 500, itu boleh dilakukan rapat anggota kelompok. Nah, yang di mana setelah rapat anggota kelompok dilanjutkan dengan rapat paripurna. Di rapat paripurna ini yang hadir adalah perwakilan dari rapat anggota kelompok tadi. Nah, tetapi kalau belum 500 itu masih satu orang satu suara dan tidak dapat diwakilkan. Jadi misalkan nanti koperasi ini anggotanya 10.000 dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nanti dilakukan rapat anggota kelompok, bisa online, bisa offline. Jadi dilakukan beberapa kali rapat anggota kelompok. Nah, misalkan terbagi menjadi 10 kelompok. Nanti dari 10 kelompok ini masing-masing ada perwakilan untuk rapat paripurna. Jadi rapat paripurna ini dihadiri oleh perwakilan dari rapat anggota kelompok tadi yang 10. Yang dimana yang 10 orang ini akan membawakan suara dari hasil rapat anggota kelompoknya mereka. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang jika kurang jelas boleh ditanyakan Bapak Ibu. Kita bisa diskusi di sini yang online maupun yang offline. Mianto Salatiga. Ya Pak? Iya, tadi dijelaskan Bu Eva bahwa salah satu lampiran mendirikan itu adalah daftar hadir peserta rapat pendirian. Nah, di kami ini yang mendaftar kan lebih dari 80, tetapi yang ikut rapat hanya 24 ini. Nah, itu yang dilampirkan yang 24 atau yang 80 lebih tadi Ibu Eva? Tama. Terima kasih. Ya, izin menjawab Pak. Jadi kalau untuk di pendirian itu kan yang dilampirkan seperti yang tadi sudah saya jelaskan di sini, ada notulennya, ada daftar hadir rapat, ada fotokopi KTP pendiri dan bukti setor modal. Jadi Ya, nanti daftar nama pendiri itu adalah yang hadir di daftar hadir rapat pendirian. hari ini. Ya, betul Bapak Ibu. Yang hadir secara online maupun secara offline itu adalah daftar nama pendiri. Pak Rihat ada masukan, jangan lupa dibuat daftar hadirnya. Ada masukan dari Pak Mianto, jangan lupa dibuat daftar hadirnya. Oh Ya, iya, sedang saya dibuat juga Pak termasuk Google Form-nya. ya. Saya juga termasuk tim 5, jadi saya udah catat itu. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih Jadi juga senior Sahala. Bung Eva, Senior Eva, eh, jadi di sini kan ada nanti pendiri, ya kan? Dan ada anggota yang bukan pendiri. Kompeten lagi aja Bang, banyak yang pakai nama biasa. Ya Pak, Ah, izin. Jadi nanti kan ada daftar pendiri. Itu adalah yang hadir rapat di sini dan yang online. Kalau di akta pendirian itu hanya daftar, hanya nama pendiri saja Bapak. Jadi kalau betul.
Iya, kalau nanti dia mendaftar kemudian, itu tidak perlu dimasukkan di akta. Notaris. Iya, tidak perlu. Itu di buku daftar anggota koperasi saja. Mm-mm. Ya, Pak. Itu yang maksud saya supaya mereka paham gitu. Karena Ya, kemarin itu kita sudah banyak yang ingin masuk di dalam koperasi ini, hampir 80. Tapi yang bisa bersedia hadir untuk hari ini tidak semua. Jadi yang hadir sekarang inilah pendirinya. Titik. ya, betul, Ya. Pak. Kemudian tentu yang pendiri yang hadir di sini harus memenuhi syarat juga. Dia hadir, dia daftarkan dirinya, dia kasih fotokopinya, dia kasih juga bukti setor simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Ya kan gitu Betul. ya? Iya, Ya, ya, betul, Pak. saya kira betul. Ah, jadi nanti akan kita tetapkan berapa simpanan pokok dan simpanan wajib. Lalu pendiri-pendiri ini dia sah jadi pendiri kalau memenuhi ketiga syarat itu Hmm. sesuai dengan yang ada di sini. Jadi bukan hanya hadir dia, tapi tidak menyampaikan fotokopinya, tidak membayar bukti setor simpanan pokoknya dan simpanan wajibnya yang pertama, ya otomatis dia nggak jadi pendiri. Begitu nggak Eva? Ya, betul, Pak. Karena yang dicatat sebagai anggota adalah yang sudah melunasi simpanan pokok. Nah, karena kalau simpanan wajib ini kan berkala ya, Bapak Ibu. Betul. Jadi kalau belum melunasi simpanan pokok, belum menjadi anggota, Bapak Ibu. Dan KTP ya. Simpanan pokok berapa? 1 Ya, juta. kalau untuk simpanan pokok hanya dibayar 1 kali dan nilainya sama untuk setiap anggota. Kalau simpanan wajib, nilainya bisa berbeda untuk setiap anggota dan sifatnya berkala, tetapi tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Hanya kalau keluar sebagai anggota baru bisa diambil. Mohon klarifikasi, Ibu Eva. Eh, yang dimaksud berkala dan besarannya tidak sama itu apakah bukan simpanan sukarela? Kalau simpanan wajib oleh pengurus dan disepakati oleh anggota flat sama begitu kan masih boleh ya. Terima Ya, kasih. izin Pak, kalau simpanan wajib itu sifatnya berkala, nominalnya bisa berbeda. Jadi biasanya ditentukan simpanan wajib minimal 50.000 per bulan, misalkan Iya, begitu. iya. Lalu Oh, nanti bisa dicatat setiap orang berapa simpanan wajibnya. Nah, ya. kalau untuk simpanan sukarela itu bisa diambil sewaktu-waktu. Iya, iya, Nah, betul, betul. dia berarti sudah masuk ke penghimpunan dana. Koperasi melakukan penghimpunan dana di luar pokok dan wajib, maka koperasi wajib mengurus izin usaha simpan pinjamnya terlebih dahulu, Bapak, kalau untuk simpanan Iya, sukarela. iya. Hmm, baik, baik. Terima kasih, clear. Nah, saya sambung Eva supaya paham semuanya juga. Jadi simpanan pokok dan simpanan wajib itu semuanya anggota harus melaksanakannya. Ya, kemudian simpanan sukarela itu top up-nya. Dia bisa apa, tapi dia bisa ambil sewaktu-waktu. Kalau simpanan pokok dan simpanan wajib itu menjadi modal dasar daripada koperasinya. Sedangkan simpanan sukarela nanti itu manajemen dari koperasi bisa membujuk misalnya Bung Manto tadi. Bung Manto, kita mau bikin proyek di ini. Kita butuh dana sekian-sekian. Boleh nggak nambah simpanan sukarela? Yang Ah, sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. kali. Oh, Nah, kemudian Eva, mau boleh nggak koperasi ini menciptakan semacam produk apa investasi, surat investasi koperasi yang diberikan bunganya nanti tertentu. Izin Pak menjawab eh, yang tadi, kalau simpanan sukarela kan berarti harus ada izin usaha simpan pinjamnya. Betul. Nah, kalau sudah ada izinnya boleh silahkan dan pengelolaannya terpisah dari sektor realnya, yang dimana izin usaha simpan pinjam ini kalau untuk unit itu minimal modal 500 juta di luar eh, modal utama. Jadi terpisah dia menjadi modal tetap koperasi untuk unit usaha simpan pinjam. Nah, kalau koperasi yang misalkan seperti tadi
diminta simpanan sukarela, bisa diambil sewaktu-waktu, berarti harus ada izinnya terlebih dahulu. Nah, mungkin solusinya jika tidak ada usaha simpan pinjam, dicatatnya sebagai hutang, Bapak. Hutang kepada anggota, misalkan. Ya, maksud Ya, saya gini, eh, bisa saja koperasi menerbitkan semacam surat hutang atau surat investasi. Jadi surat investasi kira-kira begitu. Jadi koperasi ini uh, meminjam sebetulnya, dia menerbitkan untuk 100 juta, dia kasih bunga misalnya 5% gitu. Jadi orang bisa menaruh uangnya sebagai investasi di koperasi, ya nanti koperasi membayar dia 5%. Apakah itu harus masuk di dalam izin usaha simpan pinjam? kalau seperti itu kan jatuhnya hutang ya Pak ya. Koperasi berhutang kepada anggota. Iya, iya, Itu boleh Pak kalau walaupun tidak ada izin usaha simpan pinjam. Karena dicatatnya sebagai hutang. Tapi kalau dicatatnya sebagai simpanan, itu tidak boleh. iya. Harus ada izin usaha simpan pinjamnya. Artinya pembukuannya saja kan ya. Iya Pak. Baik, makasih. Silakan. Karena koperasi kami bikin begitu. Mm-mm. Iya Pak. Iya, kalau dicatatnya sebagai simpanan sukarela atau simpanan berjangka, itu harus ada izin usaha simpan pinjamnya. Oke, Iya Pak. Iya ya Pak. s- saya directly aja sebetulnya. Eh, karena usaha kita utamanya adalah koperasi konsumen, Ya. kita bikin di anggaran dasarnya koperasi konsumen. Tetapi bidang usahanya mencakup yang 5 itu aja langsung. Nanti waktu kita mau melakukannya, kita minta izin. Mungkin langsung catat aja ya. Kita minta izin, misalnya kita mau melakukan tambahannya, misalnya simpan pinjam, kita minta izin untuk itu. Kalau kita mau bikin produsen, kita minta izin lagi untuk itu. Karena misalnya di Sumatera, Sulawesi Barat misalnya, di Mamuju sana, ada tanah yang luas dan murah misalnya. Lalu datang Bung Charles Wiseman. Ini bisa kita bikin usaha koperasi di sana gitu. Kan gitu. Koperasi sayur mayur misalnya untuk IKN. Bisa saja jadi kegiatan kita. Tapi sebetulnya sekarang kita konsumen dulu gitu. Kalau ada bidang usaha-usaha potensial nantinya, baru kita minta izin. Tapi di anggaran dasar kita udah buka Betul Pak. kemungkinan itu gitu. Ya. Ya, izin Pak. Terima kasih Pak Sahala. Seperti yang Bapak sampaikan itu betul Bapak Ibu. Jadi kira-kira usaha yang mau dijalankan nanti yang berpotensi nih boleh dimasukkan saja di anggaran dasar supaya nanti saat akan dilakukan tidak perlu perubahan anggaran dasar lagi. Ya, bisa jadi mau dijalankan tahun depan. Itu boleh dimasukkan saja di anggaran dasar yang kegiatan usaha yang berpotensi untuk dilakukan oleh koperasi. Mungkin kita bisa Selamat lanjut siang, Bu. ya. Saya baru bergabung. Ibu Ros Mangiwa. Ya, Silakan. selamat sore Ibu Ros. Selamat sore. Silakan siang. Iya. Silakan siang. Selamat siang senior-seniorita di seluruh pelosok Indonesia. Puji Tuhan ya kami dari ujung Makassar Indonesia Timur bisa hadir di sini ya. Ada Prof. Martin, ada Kak Nini, ada Bang Franky. Ya, di sini ada provinsi ya. Iya. Jadi saya kira cukup jelas penjelasan dari Kakak Eva ya tentang pembentukan koperasi. Saya selalu berpikir bahwa jika senior bekerja sama, Ada bakwan, Bu? yang luar biasa ini bisa disinergikan. Tadi di anggaran dasar kita sudah harus memikirkan bahwa ekspansi usaha ya, jadi unit usaha maksimal mungkin kita sudah cantumkan di dalam anggaran dasar, sehingga ya ketika nanti mungkin ada hibah dari pemerintah atau ada simpanan sukarela dari senior punya modal ya, investor ya, katakanlah kita harus ini ya menarik investor ya di koperasi kita ini biar benar-benar
koperasi yang mensejahterakan dan bergerak dengan mulia. Gak usah Seperti namanya, semoga pengurus dan seluruh anggota betul-betul bekerja sama dengan berlandaskan takut kepada Tuhan, jadi sesuai dengan aturan. Ya, ini memang mudah dikatakan, tapi ya ketika kita menyatakan itu adalah doa kita bersama. Sekalipun kami juga menyaksikan permasalahan-permasalahan koperasi, ya, kami di depan mata kami lihat mereka diproses karena ada pengurus yang itu yang menyalahgunakan modal-modal dari investor dan pemerintah, tetapi kita tidak akan berpikir ke sana. Yang kita pikir adalah kita harus go menjadi koperasi yang booming di Indonesia bahkan dunia, koperasi senior GMKI. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Makasih apresiasi untuk Kakak Eva yang sudah menyuluh kami senior pada siang hari ini. Demikian, shalom. Salam dari Matraman. Ya, makasih Mbak Eva ya. Ya, Ya, beberapa yang lalu kan sebenarnya sudah kita bertemu gitu ya. Pokok kegiatan kita itu sudah dicatat sebenarnya, seingat saya. Jadi apa yang dikatakan Mbak Eva itu untuk besarannya aja. Ya, jadi kalau saya melihat ya, misalnya koperasi induknya itu kan konsumen. Jadi bidang-bidang yang bisa kita laksanakan adalah jasa. Misalnya jasa untuk cleaning service. Itu banyak mendatangkan keuntungan. Itu terbuka untuk koperasi kan. Ya, jasa bahkan jasa konstruksi. Ya, jasa maintenance banyak yang dikerjakan. Dan itu nggak perlu itu tinggal konsep aja tuh sama surat-surat. Nah, juga waktu itu kita sudah bicarakan misalnya jasa bisa bergerak di bidang peternakan, perikanan, pertanian, itu aja besarannya. Dan itu akan dituangkan kalau nggak salah di akte pendirian di notaris kan gitu. Jadi dari dengan dasar itu kita mengurus izin. Saya rasa itu aja yang bisa saya pahami, ya, yang tahu persis memang sahalan. Ya, makasih. ya, makasih Pak Bosman. Ya, jadi kalau koperasi jasa ataupun koperasi konsumen itu sama-sama bisa menjalankan usaha yang terkait. Misalkan koperasi konsumennya mempunyai usaha jasa juga, itu boleh. Atau koperasi jasanya mempunyai usaha konsumen juga boleh. Yang pasti itu dipilih mana yang lebih dominan, karena bisa multi usaha. Dan kalau seperti yang tadi Bapak Bosman bilang, yang usaha simpan pinjam, ya itu kesepakatan saja di rapat ini nanti ditentukan usahanya apa saja yang mau dimasukkan ke anggaran dasar. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Ya. Bapak Ibu. Saya mungkin ya sedikit ya. Jadi lebih kepada menegaskan saja tadi yang dijelaskan oleh Ibu dari Kementerian. Memang nampaknya kita harus membuat sebuah kajian kecil. Artinya merumuskan usaha utama. Usaha utama ini tentu nggak linear satu, tapi dia bisa ke hulu dan ke hilirnya. Misalnya katakanlah jasa dalam permodalan, bukan simpan pinjam ya. Itu bisa ke hulunya adalah kerjasama dengan fasilitas pembiayaan dari pemerintah seperti KUR misalnya, penjamin bagi usaha-usaha yang dibina dan menghubungkannya dengan subjek-subjek pembiaya termasuk ke bank. Itu kan sebetulnya bersifat jasa, tetapi bisa dirumuskan bahwa dia kegiatan-kegiatan keuangan non-bank
yang sifatnya memberdayakan anggota dan mitra. Nah, oleh karena itu rumusan ini nanti akan dilihat ketika mengurus SIUP, masuk dia. Nah, kemudian kegiatan usaha penunjang, misalnya penyediaan catering, begitu. Ini hanya ilustrasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, koperasi primer nasional itu basis keanggotaan tentu minimal di 3 provinsi sebarannya. Nah, kemudian terkait dengan pertumbuhan jumlah anggota, salah satu parameter pertumbuhan koperasi adalah peningkatan jumlah anggota dan jaringannya. Dalam kaitan itu maka administrasi harus kuat dan berbasis ekosistem digital. Nah, ini yang saya mau tanya ke Ibu penceramah kita pada siang ini. Ada koperasi digital. Bagaimana itu terkait dengan perizinan dari kementerian atau cukup juga di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga diaturnya. Sehingga dengan demikian RAT dimungkinkan secara online, setoran simpanan pokok dan simpanan wajib pun bisa melalui online. Kemudian laporan-laporan diakses oleh anggota atas rekomendasi rapat anggota itu bisa melalui web ataupun aplikasi. Ini maksud saya perlu untuk tidak terjerat dengan birokrasi administrasi koperasi manual. Sehingga keanggotaan itu aktif yang ditandai dengan simpanan wajibnya jalan. Kalau keanggotaan kita misalnya bisa dicapai dengan 200 anggota, ini cukup signifikan untuk modal. Ini juga membuat koperasi ini kredibel, menjalin kerjasama dengan perbankan. Karena kasnya lancar, kan itu juga memudahkan kita menjadi sebagai lembaga penjamin pinjaman untuk penyalur pembiayaan yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini aja saya kira 2 hal ya, Bu. Satu tadi soal digital, kemudian soal perumusan di dalam anggaran dasar tentang usaha pokok, usaha pendukung, penunjang. Itu harus dirumuskan, walaupun mungkin deskripsinya yang penting, dan itulah yang harus di-share kepada semua stakeholder, terutama anggota ini. Terima kasih, Bung Riyad. Ya, makasih Bang. Ya, izin menjawab Bapak Ibu untuk Bapak Baltasar tadi pertanyaannya. Jadi yang pertama, setelah penyuluhan ini, Bapak Ibu silahkan dilanjutkan rapatnya untuk membahas anggaran dasar yang tadi. Dan saya izin pamit karena kalau untuk pembahasan anggaran dasar itu internal saja. Karena saya tidak boleh mengintervensi di situ. Nah, setelah penyuluhan ini bisa disepakati nih usahanya apa saja. Nah, untuk kesepakatan itu harus quorum Bapak Ibu disepakati oleh 50% plus 1 dari jumlah yang hadir. Dan untuk usaha itu ada usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan Bapak Ibu. Nah, kalau untuk RAT Pak tadi untuk secara online apakah boleh? Boleh Bapak Ibu. Sama seperti pendirian ini, ada yang via online, ada yang offline, bisa hybrid atau online semua juga boleh via Zoom. Dan lalu kalau untuk simpanan wajib yang tadi bisa ditentukan minimalnya saja, karena kalau untuk simpanan wajib nilainya bisa berbeda-beda untuk setiap anggota, yang pasti tidak bisa diambil sewaktu-waktu, hanya kalau keluar saja. Kalau simpanan pokok tadi jumlahnya sama dan hanya dibayar 1 kali saja. Nah, kalau untuk wajib bisa minimalnya saja Bapak Ibu. Ya mungkin itu saja tambahan dari saya untuk Pak Baltasar. Mungkin setelah ini jika ingin membahas anggaran dasar bisa dibahas secara internal Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi mengenai untuk pendirian tata caranya boleh silakan. Apa dari Pak Bosman masih ada pertanyaan? Masih raise hand ini? Mungkin gini Mbak Eva, bisa dapat contekan enggak? Misalnya contoh untuk bikin anggaran dasar. Ya,
Izin Pak, saya sudah kirimkan ke Pak Rihat ya Oh untuk ya ya berita acara pendirian. Mungkin bisa saya share di sini ya. ya. Saya Berita share acara sama di chat. yang terkait. Saya mohon izin mau jawab pertanyaan Bang Baltasar tadi mengenai digital koperasi. Ya, Bang Baltasar, ya, eh, saya sudah menciptakan satu digital koperasi, namanya Mekar Digital Koperasi MDS Koop. Nanti bisa lihat apps-nya. Itu anggota kita sekarang sudah 53.000 orang dan target kita sampai 100.000 nanti di akhir tahun ini. Itu ada di seluruh Indonesia. Jadi kemudian usaha kita utama itu ada beberapa, tapi usaha utama kita memang ada satu sebetulnya, trading sebetulnya. Tapi kita juga mempunyai izin usaha di simpan pinjam. Kemudian ada juga izin usaha kita memberikan layanan transportasi. Jadi kami mempunyai bis di Jakarta sekarang 12 biji bis. Kemudian kami juga menerbitkan surat investasi. Jadi semacam pinjaman tadi betul apa yang dibilang oleh Eva, itu kita kasih semacam surat simpanan investasi anggota, tapi tidak dipublikasikan, Bang Baltasar. Kalau kita bikin publikasikan, kita harus dapat izin dari OJK. Jadi karena itu hanya untuk anggota saja, jadi eksklusif dia, tidak perlu kita minta izin dari OJK sebagai tadi financing yang tadi dibilang oleh Bang Baltasar. Jadi anggotanya saja, lalu koperasi kami menerbitkan semacam surat utang yang dikasih bunganya. Jadi utang misalnya ada orang menyampaikan dia masuk nominalnya 100 juta, tapi orang bisa mengambil sampai 1M juga bisa, 2M juga bisa, tetapi dia dibayar bunganya sekitar 6% per tahun. Tapi itu surat utang dari koperasi. Ya, jadi itu bisa kita lakukan. Tapi kita tidak bikin itu menjadi publik. Kalau kita masuk ke publik, kita harus dapat izin daripada OJK. Jadi ini hanya koperasi, jadi close dia. Jadi kita bisa mengembangkan usaha-usaha. Kami juga sudah mempunyai usaha, misalnya pabrik tapioka di Sukabumi. Kita minta izin itu, izin sebagai pengusaha tapioka dan ada pabriknya. Kemudian kita juga izin trading tapioka juga gitu. Jadi ini yang disebut oleh Eva tadi, kita bikin dulu satu yang utama, kemudian kalau kita mau bikin misalnya tadi sebagai koperasi, ada tadi bisnisnya ada 5 usaha tadi yang disampaikan oleh Eva. Bisa simpan pinjam, bisa produser, bisa trading, ada 5 macam itu. Jadi kita bikin aja nih di anggaran dasar, kalau ada potensinya nanti misalnya kita mau bikin pertanian jagung di mana-mana, kita bikin di situ minta izin, kita bisa produser jagung. Kan gitu koperasinya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana financingnya? Yang tadi itu kita bisa menerbitkan surat utang kepada anggota. Dan surat utang itu ada bunganya gitu. Tapi jangan kita perjualkan itu di luar. Kalau kita perjualkan itu di luar, kita ditangkap sama OJK. Gitu. Ini yang menjawab apa yang disampaikan. Lalu apakah digital? Bisa digital. Kami digital. Tapi sekali 3 bulan kalau perlu kami berkunjung misalnya ke Jambi. Kita bikin rapat ketemu, pengurus ketemu dengan anggota. Kita bikin pertemuan di Jambi, kumpul semua yang di Jambi. Kita kadang-kadang kita datang ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke Jember.
kita kumpulkan anggota kita di situ, yang online itu. Jadi ada target-target tatap muka antara anggota dan pengurus. Tapi semuanya sebetulnya, setiap kami ada rapat anggota triwulanan itu dengan Zoom. Ada semesteran, ada tahunan. Kemudian kalau kita menyusun rencana bisnis tahun ini gitu, kita susun, kita undang rapat anggota semuanya. Semua bisa mempunyai hak suara untuk menyampaikan pendapat dan komentar terhadap itu. Dan disinilah pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Dan di situ hadir juga Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus. Di situ dinamikanya. Digital memberikan fleksibilitas yang luar biasa dan dinamika yang luar biasa. Dan itu nggak boleh kita hindari lagi. Jadi tidak harus tadi Eva udah bilang bisa hibrid, bisa online, bisa offline. Jadi itu sudah otomatis sekarang. Demikian jawaban untuk Pak Baltasar. Dan kami waktu itu tim 5 sebetulnya sudah menyusun itu semua, program itu, berapa besarannya semuanya. Dan waktu itu udah kita sampaikan bahwa koperasi kita adalah koperasi konsumen. Dan nantinya yang lain-lain itu walaupun kita masukkan di anggaran dasar, nanti kita lakukan itu kemudian hari saja. Pada saat kita melakukan, kita minta izin. Ya, tapi di anggaran dasar kita cantumkan aja apa yang potensial itu. Itu jawabannya. Makasih. Terima kasih Bapak Sahala ya. Ya, tepat sekali. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan untuk tata cara pendirian ini. Bagaimana Pak Richard? Ada lagi yang terkait dengan pendirian? Masih ada yang mau ditanyakan, Abang Kakak? Sebelum Bu rapat Eva internal ya. Karena seterusnya nanti tinggal kita yang memutuskan apa yang mau kita masukkan dalam anggaran dasar dan lain-lain nanti. Yang perlu mungkin panduan dari Bu Eva dari Kementerian Koperasi, apakah kira-kira sudah cukup lengkap? Ini untuk berita acara sudah dikasih, nanti ini yang akan kita kasih ke notaris untuk pembuatan akta. Paling nanti mungkin kita berdasarkan berita acara ini nanti kita putuskan apa-apa saja yang menjadi keputusan rapat kita hari ini. Mungkin dengan mengikuti ini aja ya Bu ya, yang di berita acara, apa yang situ nanti tinggal kami ikuti itu aja ya. Kalau anggaran dasar kan sudah standar ya, sudah baku ya. Tinggal ini kami aja kan, isiannya aja kan yang Notaris biasanya sudah punya kan, template-nya kan, tinggal ngisi aja kan. Notarisnya sudah ada Pak. Notarisnya ada senior tapi lagi nggak ada di sini. Jadi notarisnya notaris pembuat akta koperasi. Hah? Karena nggak semua notaris bisa kalau untuk pendirian koperasi, dia harus yang sudah mempunyai biasa ya. sertifikat notaris pembuat akta koperasi. Oh Jadi ya nanti kita cari. ya sudah ikut Kalau pelatihan lokasi di area, Kementerian nggak masalah ya? Koperasi. Nggak harus Jakarta kan? Mungkin Bu Eva bisa merekomendasi notaris yang dimaksud di sekitar Jakarta. Paling nanti saya kasih link Pak. Di situ bisa Nah, itu. dipilih notarisnya Ya. ada beberapa Wah, itu link untuk notaris pembuat akta koperasi. solutif itu, Bu Ya. Eva. Terima kasih. Ya. Dan kalau notarisnya di luar provinsi, misalkan di luar DKI Jakarta itu boleh, tetapi harus ada surat kuasa dari pendiri dan menghampiri notarisnya. Jadi kalau notaris di luar DKI Jakarta yang ingin digunakan, bukan notarisnya yang datang ke sini, tetapi surat kuasa salah satu pendiri atau dua pendiri menghampiri notaris. Repot itu. Ya, mungkin jika tidak ada lagi yang ditanyakan terkait tata cara pendirian, saya izin pamit Bapak Ibu. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di WA aja ke saya, nomor saya sudah ada di Pak Rihat, Bapak Ibu. Iya, iya. Ya kalau bagaimana Pak Rihat, apa sih ada atau saya? Jumlah pengurus? Oh iya Bapak Ibu, kalau untuk jumlah pengurus itu minimal 3 dan jumlahnya ganjil. Jadi bisa 3, 5, 7, 9. Kalau untuk pengawas kita tidak membatasi, boleh 2, minimal 2, boleh 2, 3, 4, genap juga boleh.
kalau pengawas. Kalau pengurus harus ganjil Bapak Ibu. Hmm. Ya. Oke, udah cukup ya. Ya minimal kan 3, berarti ketua sekretaris bendahara. Boleh 5, boleh 7 mungkin. Jadi tambahlah, nggak mungkin lah cuma 3 orang kan. Nanti sakit satu tinggal 2 orang, nggak ada yang ngerjain. Paling tidak mewakili pulau-pulau besar ini, Bang. Gini, nanti ada namanya pengurus, Seluruh ada Indonesia. dewan pengawas, itu harus ada juga, Eva. Iya Pak. Jadi jangan lupa, jadi jangan hanya ketua, bendahara dan sekretaris, jangan. Kemudian yang kedua harus ada dewan pengawas juga, minimum itu. Biasanya koperasi bikin juga dewan pembinanya biasanya. Tapi di sini saya pikir cukup dewan pengawas sama dewan pengurus saja. Ya, Dewan pengurus kemudian ketua, sekretaris dan bendahara. Kemudian kalau yang lebih modern lagi nanti ada CEO, ada CFO, ada juga COO gitu. Tapi kita pakai yang istilah-istilah biasa aja lah dulu. Ya, izin Bapak Ibu. Kalau untuk pengurus, tadi kan jumlahnya ganjil minimal 3. Lalu kalau untuk pengawas itu minimal 2, boleh genap. Nah, kalau untuk penamaan itu kita berikan kebebasan kepada koperasi. Yang penting minimal ada ditulis ketuanya siapa, mau ada sebutan lain, mau jadi direktur atau mau jadi apa, boleh. Yang penting ketuanya siapa, bendahara siapa, sekretarisnya siapa. Mau dibuat bendahara 2, bendahara 3, sekretaris 2, sekretaris 3, mau diubah namanya juga boleh, tetapi minimal ada ketuanya siapa, sekretaris, bendahara. Di luar itu boleh diberikan penamaan lain atau dewan pengawas, dewan pembina. Nah, karena kan pengurus ini mempunyai tugas dan salah satunya membuat laporan. Nah, lalu pengawas juga mempunyai tugas tersendiri, membuat laporan tersendiri. Jadi nanti ada pengurus, ada pengawas. Dewan pengawas yang dimaksud kesepakatan saja apakah itu pengawas atau masuk di pengurus. Karena pengawas itu bukan pengurus. Begitu Bapak Ibu. Oh ya, jadi Bu saya tanya, jadi kalau pengurusnya itu ketua, sekretaris, bendahara, biasanya kepengurusan itu ada anggotanya. Ya, kalau di pengurus nanti boleh misalkan pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, bisa juga anggota, misalkan ditulis Iya. anggota Ada dari beberapa. ya sekretaris, misalkan sekretaris ketua sekretaris umum misalkan, lalu sebagai anggotanya siapa, 2 orang, 3 orang. Tetapi jumlah dari total pengurus tadi harus ganjil Bapak Ibu. Ya, Ya. kasih. Ya Bu. Ya, izin Bapak Ibu kalau bagaimana Pak Rihat, masih ada atau Kali ya. Sudah cukup lah ya. Dan tinggal kita kembangin aja ya. Sesuai dengan. Ya, kalau begitu Bapak Ibu, saya Ya. izin pamit. Mungkin untuk selanjutnya bisa diteruskan rapat pembahasan anggaran dasar. Ya. Mohon maaf jika saya ada salah. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, boleh melalui Pak Rihat, nanti bisa WA ke saya. Ya. Saya izin pamit Bapak Ibu. terima Makasih, kasih Bu sangat Eva. membantu. Makasih. Salam dari Salatiga, Ibu Eva. Ya, terima kasih Pak. Semoga rapatnya bisa berjalan dengan lancar dan usaha koperasi bisa lancar juga Bapak Ibu. Amin, terima kasih Ibu Eva. Makasih Bu Eva. Saya izin live ya Bapak Ibu. Ya. Buan saibuan tonggi gonau itu ramahitalau tunadau. Lagu favorit ya Bang Salah.